Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 571. Tidak lama setelah Liluo dan teman-temannya mengaktifkan bola pembersih, pemandangan serupa terlihat di ujung lain kota Batu Ruset. Akibatnya, penghalang pembersihan mulai meluas. Pemandangan ilusi yang ramai di jalanan menghilang dimanapun cahaya itu melewatinya. Jelas, tim Lan juga berhasil mencapai tujuan mereka. Pada titik ini, Liluo berbalik untuk disambut dengan pemandangan beberapa berkas cahaya turun dengan gemilang dari langit. Itu adalah regu yang menahan monster kembali. Memimpin kelompok itu tidak lain adalah putri pertama dan Gong Senjun. Sisanya adalah anggota lain dari kelompok yang akhirnya berkumpul. Sepertinya monster yang kuat telah dikalahkan atau diusir. Dari kelihatannya, semua orang telah melalui pertempuran yang sulit, termasuk Gong Senjun dan putri pertama. Tubuh mereka menahan jejak kekuatan resonansi yang didorong ke puncak dan orang bisa merasakan perasaan tertekan datang dari mereka. Anggota lain dari Aula Bintang 3 tidak berbeda, tubuh mereka dipenuhi dengan bekas luka. Kamu telah berkontribusi besar kali ini, teman-teman. Putri pertama tersenyum dan tidak menahan pujiannya yang berlebihan. Dengan kultivasi tahap master resonansi, mereka telah melintasi jalan-jalan berbahaya dan berhasil membuat embun pembersih pertama, mengurangi tekanan pada orang lain. Namun, situasinya masih kritis, jadi dia tidak melanjutkan terlalu lama, hanya dengan tegas menyatakan, kita tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama dan beristirahat. Kita harus menyerang saat setrika panas dan bergerak cepat karena efek asimilasi dari ilusi tampaknya menguat. Hanya dengan terus-menerus memasang lebih banyak penghalang pembersihan, kita dapat meminjam kekuatannya untuk melemahkan formasi ilusi. Jika tidak, monster kelas bencana surgawi yang lebih besar akan memanfaatkannya, yang akan merugikan kita. Itu akan mengejar hasil yang tidak diinginkan bagi kita semua. Petik 2. Tidak ada yang tidak setuju, mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Kota Batu Ruset adalah area yang sangat berbahaya, bagaimana bisa lawan mereka memberi mereka kesempatan untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Melihat persetujuan bulat, putri pertama kemudian menatap langsung ke arah Liluo. Karena regumu adalah orang yang berhasil membuat embun pembersih pertama, titik jangkar berikutnya akan ditangani oleh regu lain. Liluo menunjukkan persetujuannya juga. Ini bukan tugas yang sederhana, dan ada lebih dari yang terlihat. Pasukan yang mengatur embun pembersih akan menerima hadiah yang sesuai dari tindakan itu. Untuk memastikan pembagian poin yang menyeluruh, regu lain juga akan memiliki hak istimewa itu. Setiap regu akan menerima bagian poin yang sama dari pembersihan kota Batu Ruset. Ini sudah adil. Jika tidak, itu akan memicu pertikaian dan perselisihan internal, dan kerjasama mereka bisa sangat berantakan selama momen kritis, seperti selama pertarungan dengan monster kelas bencana surgawi besar. Ayo bergerak. Aku khawatir hal-hal hanya akan menjadi lebih sulit untuk bergerak maju. Petik 2. Setelah mengingatkan sisanya, putri pertama melanjutkan untuk memimpin kelompok, kekuatan resonansi tak terbatas memancar dari sosoknya yang cantik. Targetnya, kedalaman kota Batu Ruset. Sisanya mengikuti dengan gelombang kekuatan resonansi yang memancar dari seluruh kelompok. Ini adalah kekuatan dari kumpulan elit sejati. Setelah itu, mereka menghabiskan sisa hari itu untuk maju lebih dalam ke kota. Perjalanan itu berbahaya karena kelompok itu terus-menerus terlibat dalam pertempuran yang mengguncang surga dengan monster yang tangguh dan menakutkan muncul satu demi satu. Tidak ada yang dikecualikan dari huru-hara ini, apakah itu ahli top seperti putri pertama dan Gong Senjun atau Liluo dan teman-teman tahap master resonansinya. Semua orang menerima luka dengan tingkat keseriusan yang berbeda-beda. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah Zusuan hanya berkemauan lemah atau bodoh. Setelah dirusak sekali oleh monster yang menyihir, dia benar-benar berhasil jatuh di bawah korupsi 2 kali lagi. Transformasi menjadi semakin kotor. Pada akhirnya, setelah diskusi singkat antara 3 lainnya, mereka memutuskan untuk membungkus beban berat ini dengan rantai. Dengan cara ini, bahkan jika dia dikorupsi lagi, mereka dapat dengan cepat menahannya, mencegahnya menyebabkan bencana lain. Seiring kemajuan yang sulit berlanjut, lapisan perak di dalamnya adalah bahwa upaya mereka tidak sia-sia. Mereka menyiapkan bola pembersih dalam jumlah yang cukup hanya dalam setengah hari, masing-masing memproyeksikan seberkas cahaya pemurnian yang bersinar tinggi ke langit. Bersama-sama, mereka membentuk tirai pemurnian cahaya mulia, membagi formasi ilusi menjadi beberapa sektor dan melemahkannya.
Jika seseorang memasuki formasi sekarang, mereka akan benar-benar bingung melihat pemandangan di depan mereka. Beberapa daerah adalah jalan-jalan yang ramai yang dipenuhi orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari mereka, sementara di daerah yang dimurnikan, satu-satunya hal yang akan menyambut pandangan mereka adalah struktur yang hancur dan kerangka yang mengering. Dalam kata-kata Liluo sendiri, jalan-jalan yang ramai dan tidak wajar hanya membawa hawa dingin. Di sisi lain, reruntuhan yang dingin dan sunyi benar-benar memberinya penghiburan. Bahkan ilusi yang paling sempurna pun tidak kekal. Ketika pilar cahaya pembersihan monster melesat ke udara, itu menciptakan tirai pemurnian lain yang seperti payung, menyelimuti area tersebut. Liluo dan yang lainnya akhirnya menghentikan langkah mereka. Tidak ada pilihan. Kelelahan tak terhindarkan. Bahkan putri pertama, seorang ahli tahap mutiara surgawi, memiliki dahi yang basah oleh keringat. Yang mulia, saya ingin merekomendasikan kita istirahat sejenak, saran Jiang Qinghe. Penyerbuan kilat mereka telah menghasilkan pertempuran yang sering dan intens, jadi semua orang sedikit terluka. Kemajuan lebih lanjut tanpa jeda mungkin merusak rencana mereka secara keseluruhan. Qinghe, bisakah aku menyusahkanmu dengan seni restorasi cahaya? Tanya putri pertama. Energi resonansi cahaya memiliki kemampuan penyembuhan, dan dengan resonansi cahaya kelas 9 Jiang Qinghe, kemanjurannya sangat tinggi. Salah satu alasan utama mengapa mereka bisa maju dengan sangat efisien justru karena ini. Jiang Qinghe tidak menolak, karena ini demi menyelesaikan misi. Tangannya yang ramping dan giok mengeksekusi beberapa segel tangan dan seni resonansi dengan cepat diaktifkan. Seni resonansi Jenderal Harimau, Hujan Cahaya Roh. Energi resonansi cahaya menyebar di udara, secara bertahap menyatu menjadi tetesan kecil hujan yang jatuh dari langit. Setelah kontak dengan tubuh seseorang, seseorang akan merasa hangat dan nyaman yang tak terlukiskan, dan kelelahan mereka akan hilang. Bahkan luka mereka akan cepat sembuh sendiri. Resonansi cahaya kelas 9 benar-benar tak tertandingi. Zhao Beili menghela nafas iri. Bukannya dia tidak pernah mengalami efek dari hujan cahaya roh, hanya saja dia belum pernah mengalami efek yang begitu efektif. Jelas, ini adalah manfaat yang dihasilkan oleh resonansi superior. Merupakan keberuntungan terbesar kami memiliki junior Jiang menemani kami dalam perjalanan ini, kata Gong Senjun lembut dengan senyum hangat. Di sisi lain, Jiang Qinghe cukup singkat. Senior Gong, kamu terlalu sopan. Liluo telah mengulurkan tangannya untuk lebih merasakan tetesan energi resonansi cahaya yang menghujani. Dia bisa merasakan sifat murni dan agung mereka yang tak tertandingi, dan dia menghela nafas. Membandingkan energi resonansi cahaya yang bisa dia hasilkan dengan ini seperti membandingkan langit dengan bumi. Yang satu murni dan tidak bercacat, yang lain tidak murni dan berlumpur. Putri pertama tersenyum saat dia menggenggam lengan ramping Qinghe. Qinghe benar-benar pahlawan dari cerita ini. Dihadapkan dengan tindakan yang mulia, tatapannya melayang sejenak, tetapi dia tidak menolak kemajuannya. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk menghadapi area yang lebih dalam di kota Batu Ruset. Sekarang kita berada di dekat inti kota Batu Ruset, bukankah aneh bahwa monster kelas bencana surgawi besar belum muncul? Pertanyaan itu menimbulkan persetujuan dari kelompok karena mereka menganggapnya sama membingungkannya. Mereka telah merenungkan pertanyaan ini sepanjang jalan juga. Formasi ilusi seharusnya merupakan kerja keras dari monster yang kuat itu, namun dengan senang hati duduk dan menonton kelompok pemula ini membongkarnya sepotong demi sepotong. Sesuatu tidak bertambah. Mungkin itu ingin mereka memasuki inti kota. Ini adalah penyergapan yang harus mereka lakukan dengan sukarela. Bagaimanapun, kelompok di sini harus membunuh monster. Sepertinya formasi ilusi itu berlebihan dan langkah yang dilakukan sia-sia. Lupakan. Terlepas dari apa yang ingin dilakukan, kita akan terlibat dalam pertempuran terakhir yang menentukan setelah kita menemukannya, jelas putri pertama. Karena mereka tidak bisa memahami niat lawan mereka, maka mereka hanya akan menemukan jawaban mereka sendiri. Dengan kekerasan, mematahkan formasi ilusi akan menjadi langkah pertama, dan monster kelas bencana surgawi besar akan muncul setelah itu. Jiang Qinghe dengan ringan menganggukkan kepalanya, tetapi saat dia akan berbicara, ekspresinya dengan cepat berubah dan tatapannya jatuh ke inti dalam kota Batu Ruset. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jumlah korupsi yang mengerikan mengalir keluar dari arah itu. Korupsi yang mencakup semua ini membawa serta penindasan yang luar biasa. Pada saat yang sama, putri pertama dan Gong Senjun juga menoleh, ekspresi serius. Dari kedalaman kota Batu Ruset, pilar cahaya merah tua melesat ke langit,
membawa kerusakan tak berujung yang membanjiri langit dan bumi. Dari jauh, tampaknya telah berubah menjadi kabut yang penuh dengan wajah ganas dan pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Dan tepat di tengah-tengah pilar cahaya itu ada sebuah ekor raksasa berwarna merah darah yang berayun ringan di langit, hampir mengundang untuk melambai kepada para penyerang. Tekanan yang menakutkan menyelimuti seluruh kota. Bahkan Li Luo merasakan sedikit teror di bawah tekanan yang menghancurkan ini. Sementara itu, di atas sebuah menara di tengah kota duduk seorang individu yang diselimuti armor merah tua yang mulai tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan di depannya. Aduh, sayang sekali. Aku tidak bisa menekannya lagi. Sungguh disayangkan. Anak-anak nakal ini benar-benar sangat kejam. Merobek formasi ilusi sampai hancur benar-benar membuatnya marah. Jadi, sudah hampir waktunya. Pertunjukan yang sebenarnya dimulai sekarang. Dengan semangat gila, dia mulai bertepuk tangan kegirangan. Sementara itu, jauh di dalam pilar cahaya adalah individu iblis, matanya terpaku saat terbaring di dalamnya. Yang unik dari itu adalah ada ekor besar yang meneteskan darah segar yang menempel padanya, bersama dengan tanda merah darah yang tertulis di tubuhnya. Rune itu sekarang dengan cepat terbakar, dengan cepat hancur menjadi ketiadaan. Pada saat itu, ekspresi iblis muncul di wajahnya dan matanya terbuka. Mata merah-merah seperti genangan darah segar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan yang membuat orang kedinginan. Begitu sosok di dalam pilar merah darah membuka matanya, korupsi memenuhi udara, menyebar ke seluruh kota batu ruset dalam gelombang. Semuanya tertutup lendir hitam tebal, dan bisikan menakutkan memenuhi telinga semua orang di dalam batas-batasnya. Putri pertama, Gong Senjun, Jiang Qinghe, dan yang lainnya langsung merasakannya, melihat ke atas dengan waspada. Ancaman baru ini, memang ada monster kelas bencana surgawi yang lebih besar di dalam kota batu ruset. Setara dengan kultivator tahap resonansi surgawi. Bahkan yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap mutiara surgawi, yang merupakan perbedaan besar. Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki adalah keunggulan angka. Selain itu, Lan Lan, Gong Senjun, Putri pertama dan yang lain dianggap elit di tingkat mereka, dan mereka memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Yang berarti itu bukan situasi yang pasti kalah bahkan melawan monster kelas bencana surgawi yang lebih besar. Ketika monster yang kuat itu menampakkan dirinya, ada cahaya penjawab dari jarak yang berlawanan. Jelas, Lan Lan dan yang lainnya merasakan ancaman yang sama dan bergegas untuk berkelompok dengan cepat. Ini benar-benar kelas bencana surgawi, kata Lan Lan dengan serius. Kekhawatiran terlihat jelas di alisnya. Kita benar-benar harus mempertaruhkan nyawa untuk yang satu ini. Qin Yue menghela nafas. Dia belum pernah bertarung sebelumnya. Apakah kita punya rencana? Salah satu pemimpin pasukan bertanya. Masih ada lainnya juga, kata putri pertama sambil berpikir, kita tidak bisa mengabaikan mereka. Aku menyarankan 8 pemimpin regu di sini mengambil monster kelas bencana surgawi, dan siswa aula bintang 3 dan di bawahnya dapat menangani yang lainnya. Qinghe, aku harap kamu bisa lebih memperhatikan pihak kami juga, tentu saja. Ini akan sangat membantu. Permintaan terakhirnya disambut dengan gumaman persetujuan umum dari semua pemimpin regu tahap mutiara surgawi. Meskipun Jiang Qinghe hanya seorang kultivator tahap penyelesaian iblis, tidak ada yang meragukan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menebus perbedaan dengan seorang kultivator tahap mutiara surgawi. Resonansi cahaya kelas 9-nya luar biasa, dan resonansi cahaya adalah kebalikan dari monster. Dia jelas merupakan aset bahkan melawan monster kelas bencana surgawi besar. Jiang Qinghe memiringkan kepalanya sebagai tanda persetujuan. Monster kelas bencana surgawi yang lebih besar tidak perlu dipusingkan. Jika dia melihat kesempatan untuk memenangkan mereka keuntungan, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Putri pertama mengangguk dengan penuh terima kasih, lalu dia menoleh ke Li Luo dan siswa aula 1 dan lainnya. Kalian memiliki misi penting ketika kita melawan kelas bencana surgawi yang lebih besar, kalian harus mendapatkan tetesan embun pembersih yang tersisa. Ketika seluruh area pemurnian diperluas, itu tidak hanya akan menghilangkan ilusi, tetapi juga menekan semua monster di area tersebut. Bahkan monster kelas bencana surgawi yang lebih besar akan terpengaruh. Ini adalah tugas krusial. Jangan meremehkannya, katanya dengan sangat serius. Mereka menegang dan mengangguk serius dalam menanggapi tekanan yang dia terapkan. Li Luo dan yang lainnya masih menerima peran mereka. Sebelum kompetisi ini, mereka mengira mereka hanya akan ikut dalam perjalanan, tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka juga memiliki peran penting untuk dimainkan.
Delegasi pasukan putri pertama telah diperhitungkan dengan baik, dan para pemimpin pasukan lainnya semuanya setuju. Tepat ketika rencana mereka diselesaikan, ledakan cahaya merah darah mengganggu pertemuan mereka. Mereka bisa melihat ekor berwarna merah darah berayun di langit. Ketika mereka melihat lebih dekat, banyak dari mereka menggigil atau menutup mulut mereka dengan tangan. Setiap rambut di ekor merah lebat itu memancarkan jeritan, jeritan kesakitan dan kebencian. Saat tatapan mereka mengikuti ekornya, mereka melihat bahwa pemiliknya adalah seorang gadis mungil dengan wajah iblis. Wajahnya tersenyum, mata merahnya berkilat jahat dengan cara yang membuat mereka merinding. Selain ekor merah, monster kelas bencana surgawi besar tidak memiliki karakteristik perbedaan lain dari manusia. Yang mereka pahami sebagai indikasi kekuatannya yang besar. Hihihe. Tawa centil, diresapi dengan nada kekuatan yang menggetarkan gendang telinga mereka, memanaskan pikiran mereka dengan hasrat panas dan mendesak yang menggerogoti keinginan mereka. Tenangkan hatimu, Jiang Qinghe memanggil mereka. Jangan sampai rayuannya menang. Godaan akan menindas kesadaranmu. Dia membuat segel dengan satu tangan, mengirimkan gelombang energi resonansi cahaya yang membersihkan hati mereka untuk sesaat. Mereka buru-buru menutup telinga mereka, takut mendengarkan tawa lebih lama lagi. Hihihe. Kibasan ekor yang lucu, dan tiba-tiba monster dari Vixen muncul di hadapan mereka. Mata merahnya mengamati mereka semua dengan geli, meskipun ada bahaya gelap yang mengintai di balik sikapnya yang lucu. Meskipun monster berekor darah terlihat sangat manusiawi, namun di dalam hatinya tetaplah monster. Tidak bergerak untuk berkomunikasi dengan mereka, dan lonjakan korupsi yang tiba-tiba di wilayah ini telah menarik lebih banyak monster ke sekitarnya. Monster yang kuat datang bergegas dari segala arah, membuat putri pertama, Lan Lan, dan yang lainnya berhenti. Para siswa Aula Bintang 3 segera melompat ke dalam keributan, dipimpin oleh Jiang Qinghe. Mereka memotong monster yang masuk, membiarkan pemimpin pasukan mereka bebas. Para pemimpin Aula Bintang 4 naik ke langit, pelangi kekuatan resonansi menyatu di udara. Di belakang mereka, mutiara surgawi mereka menyerap energi alam duniawi dengan kecepatan yang luar biasa. Gabungan, mereka mampu menekan tekanan aura monster. Hihihe. Tawa cekikikan lagi dari bibir Cherry, dan korupsi mulai memadat menjadi awan hitam. Kemudian diluruskan menjadi 8 rantai merah tua yang meneteskan darah saat mereka menyerang ke arah 8 pemimpin. Bahkan kekosongan membungkuk di sekitar serangan itu. Hadapi langsung. Lan Lan berteriak. Kekuatan resonansi airnya telah dibentuk menjadi kolam besar saat dia memimpin. Putri pertama, Gong Senjun, dan yang lainnya semua mengikutinya. Badai energi yang luar biasa pecah di langit kota Batu Ruset. Pertempuran terakhir dari kompetisi tingkat campuran sedang berlangsung. Pertempuran klimaks lebih ganas dari yang diperkirakan siapapun. 8 rantai merah itu seperti hidup dan diresapi dengan niat membunuh, seperti naga yang terbuat dari darah dan dilingkari dalam korupsi. Monster ekor darah mengarahkan fokusnya pada 8 pemimpin regu. Mereka tidak menahan apapun sebagai cadangan, sikap heroik mereka ditampilkan sepenuhnya saat mereka memanggil setiap sisa kekuatan resonansi yang merekitaliki. Mutiara surgawi di belakang mereka dengan rakus melahap energi alam duniawi saat mereka mengorbit pemiliknya masing-masing. Selanjutnya adalah demonstrasi seni resonansi mereka yang hebat. Langit dan bumi terus bergemuruh dengan raungan makhluk yang terwujud. Seni resonansi Jenderal Naga yang tak terkalahkan turun ke kota Batu Ruset satu demi satu dan langsung menyerang balik rantai seperti naga. Namun saat bertabrakan, ekspresi ke-8 orang itu berubah menjadi lebih buruk. Mereka menyadari bahwa seni resonansi mereka yang maha kuasa sedang dengan mudah dilewati oleh rantai. Darah segar yang mengikat rantai juga tampaknya memiliki semacam efek korosif. Seni resonansi yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan langit dan bumi ini hanyalah belalang yang menghentikan kereta. 8 pemimpin regu untuk sementara dibuat berantakan, dengan cepat mengeluarkan artefak berharga mata emas mereka untuk membalas. Dengan bantuan senjata mereka, mereka nyaris bisa memblokir rantai. Betapa menakutkan monster kelas bencana surgawi besar. Li Luo dan sisa pejuang lainnya saat ini sedang menonton para pemimpin pasukan yang menyedihkan. Horor bisa dilihat di tatapan mereka, dan beberapa sedikit pucat. Serangan yang tampaknya biasa saja sudah sangat sulit untuk dilawan. Bagian terburuknya adalah pertemuan cawan suci yang terkuat. Upaya bersama mereka tampak tidak berarti di depan kehadiran monster berekor darah yang mengesankan, dengan mudah ditekan. Orang akhirnya bisa mengerti seperti apa teror yang sebenarnya. Baiklah, berhentilah bermimpi.
Kita harus bekerja sendiri. Sementara pemimpin regu melakukan tugas mereka, kita harus menyelesaikan penghalang pemurnian. Itu akan menguras kekuatan kelas bencana surgawi yang lebih besar, Lu Ming mengingatkan mereka dengan membantu. Semua orang di sini memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Peran menyiapkan embun pembersih akan diserahkan kepada kita. Li Luo tersenyum saat tatapannya beralih ke seorang pemuda tampan berjubah putih. Senior Aobai berada di tahap semi-jenderal, dan merupakan yang terkuat di antara kita. Kami pasti harus bergantung padamu, kalau begitu. Petik 2. Kelompok itu mengangguk setuju. Bahkan Jing Taixu yang selalu arogan menjaga dirinya tetap terkendali saat menghadapi Aobai. Ada juga minat untuk melihat seberapa kuat juara Aula Bintang 2 itu. Meskipun berada di tahap semi-jenderal berarti bahwa seseorang belum benar-benar melangkah ke tahap iblis bumi, itu masih kepala dan bahu di atas tingkat perubahan keempat. Aobai tersenyum rendah hati. Junior Li Luo, kamu terlalu sopan. Apa yang dimaksud dengan tahap semi-jenderal dalam skema yang lebih besar? Kita akan membutuhkan kerjasama yang erat dari semua orang jika kita ingin berhasil. Sikap Aobai seperti menghirup udara mata air yang segar. Bahkan Lu Ming yang menyendiri dan tegang memiliki sedikit senyum setelah mendengar kata-katanya yang mencela diri sendiri. Dia mungkin juara Aula Bintang 2, tapi dia bukan juara yang sombong. Zusuan tiba-tiba tersenyum dan menyatakan, Aobai benar-benar contoh juara yang cemerlang. Aku pasti akan mengikuti petunjukmu dalam hal menyebarkan embun pembersih, kamu dapat memerintahkanku melalui neraka atau air yang tinggi, dan aku akan patuh. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melihat Li Luo sekilas. Selama beberapa pertempuran sebelumnya, Li Luo telah menjadi pemimpin de facto di antara keempatnya. Akibatnya, dia merasa sedikit berprasangka. Dan Li Luo terkutuk itu bahkan membungkusnya dengan rantai saat mereka bepergian. Mungkin dia sudah terlalu sering dikorupsi, tapi apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menyiksanya begitu? Bocah itu jelas berusaha memberinya waktu yang sulit. Dengan demikian, penampilan tepat waktu Aobai hanya membawa kegembiraan bagi Zusuan. Kata-kata Li Luo tidak lagi memiliki bobot yang sama dalam kelompok mereka karena dia bukan yang terkuat. Meskipun niat Zusuan terselubung, Li Luo memahaminya dengan jelas. Namun, dia tidak terlalu peduli, dia hanya tersenyum dalam hati. Jadi bagaimana jika seseorang dapat berbicara atas nama kelompok? Itu tidak berarti banyak, jadi mengapa ada orang yang berusaha bersaing untuk posisi yang tidak berguna seperti itu? Faktanya, dia tidak bisa lebih bersemangat karena Aobai akan memimpin dalam menyelesaikan beberapa poin jangkar terakhir. Dengan cara ini, dia bisa memiliki ketenangan pikiran. Kata-kata Zusuan membangkitkan dukungan keras dari lainnya. Dalam hal kekuatan, juara Aula Bintang 3 adalah pemimpin yang layak untuk diikuti. Sekarang membawa harapan dan impian kelompok, Aobai hanya bisa tersenyum tak berdaya. Cukup dengan pujian buta. Kita semua hanya di sini untuk menyelesaikan misi kita. Bekerja sama adalah yang terpenting. Mampu mengelola banyak ego kelompok dengan cara yang ramah membawa pujian lebih lanjut. Mari kita berhenti mengoceh seperti grup penggembira dan ayo cepat, kata Sun Daseng tidak sabar. Pertempuran kritis di atas mengguncang seluruh medan perang, sementara kelompok mereka masih bermain-main. Benar-benar menyebalkan. Aobai mengangguk dan segera menuju titik jangkar berikutnya dengan sisanya mengikuti tepat di belakang. Li Luo tetap berada di belakang kelompok dengan langkah terukur. Namun tiba-tiba, aroma yang akrab tercium oleh, beralih untuk melihat, itu adalah teman akrabnya, Lu Ming. Sepertinya posisimu telah dirampas. Itu posisi yang tidak ada artinya, Li Luo mengerang setelah meliriknya. Tenang, aku akan terus mendukungmu. Naluri wanitaku memberitahuku bahwa kaulah yang lebih bisa diandalkan di antara keduanya. Mengapa aku membutuhkan dukunganmu? Kita hanya bumbu untuk pertarungan nyata yang terjadi di atas. Satu-satunya kegunaan kita adalah mengambil keuntungan dari monster yang terganggu dan mengatur embun pembersih dengan tepat. Setelah itu, kita bisa duduk, bersantai, dan menonton pertunjukan. Jika pemimpin regu dapat mengalahkan monster kelas bencana surgawi yang lebih besar, itu akan luar biasa. Jika tidak, lebih baik kita memanfaatkan gangguan untuk berlari selagi bisa, Li Luo bercanda dengan muram. Hei, kata-kata yang lebih benar tidak pernah diucapkan. Lu Ming tertawa saat matanya yang indah beralih untuk fokus pada pertempuran yang menakutkan di atas kepala. Kilatan kekhawatiran muncul selama sepersekian detik, kita masih belum tahu apakah para pemimpin pasukan bahkan bisa menang atas musuh seperti itu.
Apakah kamu masih ingat berita tentang Jenderal Ksatria Merah Tua? Dia belum muncul, bahkan pada saat kritis ini. Akan sangat bagus jika dia pergi. Namun, jika dia menunggu waktunya dalam kegelapan, dia pasti akan menjadi musuh yang lebih menakutkan daripada monster kelas bencana surgawi yang lebih besar. Li Luo jatuh ke dalam pikiran termenung. Jenderal Ksatria Merah misterius tidak bisa diabaikan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, dan dia jelas merupakan tangan tersembunyi di balik bayang-bayang kejatuhan Kekaisaran Angin Hitam. Sayangnya, kita tidak memiliki kekuatan untuk repot dengan lawan yang tidak dikenal ini. Dia tetap bersembunyi hanya bisa menjadi hal yang baik. Idealnya, dia hanya muncul setelah monster dikalahkan. Mungkin dia ditakuti oleh Federasi Akademik dan sudah melarikan diri. Bagaimanapun, reklamasi Provinsi Tanah Liat Merah seharusnya tidak terduga. Mungkin, Lu Ming dengan lembut menghela nafas. Lawan yang melarikan diri akan menjadi berita terbaik. Jika tidak, kesulitan kompetisi tingkat campuran akan sesulit melampaui 18 tingkatan neraka. Saat keduanya terus bercanda, kelompok itu dengan cepat maju. Sementara itu, keributan yang disebabkan oleh pertempuran para pemimpin pasukan dan siswa Aula Bintang 3 yang mengamuk di sekitar mereka telah berhasil menarik perhatian mayoritas monster. Hal ini mengakibatkan perjalanan yang sangat mulus melalui jalan-jalan. Setelah mencapai titik jangkar pertama, mereka dengan cepat menyiapkan embun pembersih. Rombongan tidak tinggal diam dan langsung bergerak begitu tugas selesai. Kelompok ini berhasil mencapai hasil yang melimpah. 3 embun pembersih telah ditempatkan dalam waktu kurang dari 1 jam, memulai pemurnian dan merobek formasi ilusi. Perjalanan mereka mengalami beberapa masalah, tetapi dengan kerja sama semua orang, itu diselesaikan dengan mudah. Penambahan Aobai benar-benar meningkatkan kecepatan mereka menerobos. Kekuatan tahap semi-jenderalnya tidak bisa dicemooh, menunjukkan mengapa dia lebih unggul dari perubahan keempat. Jika semua embun pembersih bisa disiapkan, Li Luo pasti akan dengan tulus memuji Aobai. Dia bahkan akan menjadi pengikut setianya dalam kata. Lagi pula, bicara itu murah. Saat 8 regu melanjutkan pekerjaan mereka, Jenderal Ksatria Merah masih duduk di atas menara, diam-diam memantau situasi. Sebagian besar perhatiannya terfokus pada pertempuran melawan monster berekor darah. 8 bocah ini tidak diragukan lagi telah menunjukkan kehebatan mereka sebagai elit dari generasi mereka. Mereka semua hanya berada di tahap mutiara surgawi, namun kejeniusan bawaan mereka memungkinkan mereka untuk menunjukkan kehebatan yang melampaui rekan-rekan mereka. Jika mereka ditempatkan di tempat lain, kemegahan mereka hanya akan menjadi lebih jelas di antara rakyat jelata. Meskipun awal yang goyah, kerja sama mereka meningkat dari waktu ke waktu dan mereka akhirnya mampu menahan monster berekor darah. Paling tidak, keadaan sekarang menemui jalan buntu. Ini adalah skenario terbaik karena dia ingin mereka berdua menghabiskan kekuatan mereka. Namun, semut-semut yang menjengkelkan di tahap master resonansi tampaknya bergerak cepat, dia bisa melihat bahwa ada banyak embun pembersih yang terbentuk, menciptakan pilar cahaya di seluruh kota. Ini dibuat oleh Federasi Akademik dan telah terbukti mampu menangkal korupsi secara efektif. Dia juga bisa melihat bahwa begitu embun pembersih ditempatkan, itu akan menciptakan titik pemurnian. Pada titik tertentu, kekuatan pemurnian dari embun pembersih akan sepenuhnya membongkar formasi ilusi, lebih lanjut menekan dan melemahkan monster berekor darah. Dia jelas mengerti tujuan lalat ini. Titik di mana penghalang pemurnian selesai juga akan menjadi waktu untuk melakukan serangan balik. Tatapannya berkedip saat dia berbicara dengan ringan. Butuh banyak waktu bagiku untuk mengatur pertempuran antara kedua pihak ini, aku tidak bisa membiarkan tikus-tikus kecil ini merusak rencana akhirku. Mata menembus formasi ilusi, dia terus mengamati iritasi tahap master resonansi. Pada akhirnya, fokusnya tertuju pada tokoh utama mereka, seorang individu tampan berjubah putih. Pertempuran hebat berlanjut di kota Batu Ruset. Pertempuran itu paling mencolok di langit, dengan riak besar energi bertiup bola balik, merobek awan dengan kecepatan yang menakutkan. Di bawah, pertempuran yang lebih kecil berkecamuk, intensitas pada skala yang lebih kecil tetapi tidak kalah putus asanya. Sangat baik bahwa seluruh area ini adalah kota yang sepi, jika tidak, korban jiwa akan terlalu banyak untuk ditanggung. Lan Lan, putri pertama, Gong Senjun, dan siswa tahap mutiara surgawi lainnya melakukan yang terbaik untuk melawan monster berekor darah. Monster itu terus terkikik dan menderu di udara, tawa menggoda mempengaruhi para siswa yang bertarung di bawah. Monster kelas bencana surgawi yang lebih besar benar-benar musuh yang menakutkan.
Itu masih memiliki keunggulan bahkan melawan 8 siswa tahap mutiara surgawi. Di bawah, Jiang Qinghe memimpin Aula Bintang 3 melawan bermacam-macam musuh. Meskipun kelas bencana surgawi kecil telah ditangani, masih ada banyak musuh kelas bencana yang tersisa. Jiang Qinghe adalah batu karang di antara mereka semua. Dia sendiri menghadapi 5 monster kelas bencana, menyapu mereka dan mengangkat moral rekan-rekannya. Garis pertahanan tegas yang dipegang oleh para siswa Aula Bintang 3 memastikan bahwa tidak ada monster yang dapat mengganggu pertarungan elit, menyelamatkan putri pertama dan yang lainnya dari pertempuran yang bahkan lebih tidak menguntungkan. Berikutnya adalah sisi Li Luo. Dalam hal kekuatan, kelompok mereka adalah yang terlemah dari 3 pertarungan. Yang terkuat di antara mereka adalah Ao Bai dan Yuan Banshan dari perguruan tinggi Sage yang tercerahkan. Yang terakhir telah kalah dari Ao Bai dalam kompetisi tingkat aula, tetapi dia masih jauh lebih kuat daripada siswa perubahan keempat lainnya seperti Zusuan. Selama 1 jam terakhir, mereka telah melaju dan meletakkan 6 tetesan embun pembersih, yang merupakan tingkat yang lumayan. Tentu saja, kemajuan mereka dibantu oleh kelompok Jiang Qinghe, yang menarik perhatian sebagian besar monster, kelas bencana. Setetes embun pembersih lainnya mendarat, dan penghalang pemurnian monster mekar. Li Luo dan yang lainnya menghela nafas lega. 3 tetes lagi, dan kita akan memiliki formasi yang tepat. Ao Bai balas meneriaki mereka dengan semangat. Wajah mereka bersinar. Setelah formasi naik, formasi ilusi akan dihilangkan, dan bahkan monster kelas bencana surgawi besar akan terpengaruh. Seluruh situasi akan berubah menguntungkan mereka. Ayo, tambah kecepatan. Ao Bai mendesak mereka, memimpin jalan di seberang jalan. Yang lain bergegas mengejarnya, dan bahkan Li Luo yang tertinggal melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Dia tidak punya masalah dengan Ao Bai yang memimpin grup. Lebih mudah bagi Li Luo untuk bersantai di belakang dan berbaur. Meskipun banyak dari monster telah ditarik ke sisi Jiang Qinghe, selalu ada beberapa yang tersesat yang berkeliaran di jalan mereka. Seorang ujung tombak seperti Ao Bai mengemas lebih banyak senjata. Dia akan lebih bahagia jika Ao Bai bisa langsung menyerang semua musuh sehingga dia bisa berjalan ke garis akhir misi dengan mata tertutup. Sementara Li Luo memikirkan pikiran pemalasnya, kelompok itu telah menyerbu ke jalan lain. Ketika mereka meledak ke jalan, angin aneh menerpa wajah mereka. Banyak yang melontarkan pertahanan kekuatan resonansi secara naluriah, tetapi mereka semua langsung dilebur oleh angin, yang membuat mereka semua kedinginan. Hati-hati, sebuah penyergapan lain. Li Luo berteriak dengan tergesa-gesa. Para siswa buru-buru mendesak jauh ke dalam istana resonansi mereka, berebut untuk memasang lebih banyak pertahanan kekuatan resonansi dan menghilangkan rasa dingin dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka berkumpul dengan rapat dan menghadap keluar, waspada terhadap ancaman apapun. Namun yang mengejutkan, tidak ada gangguan lebih lanjut setelah angin aneh bertiup. Apa yang sedang terjadi? Sun Daseng mengerutkan kening. Yang lain saling memandang dengan bingung. Keheningan yang tegang berlangsung selama 1 menit penuh, lalu seseorang memecahkannya. Senior Ao Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata Li Luo juga tertuju pada sosok diam Ao Bai. Ao Bai berdiri seperti patung, tidak menjawab siapapun. Mata Li Luo menyipit. Ao Bai terlalu diam, masih tidak wajar. Di belakang Ao Bai, Yuan Banshan juga merasa ada yang tidak beres. Dia meletakkan tangan hati-hati di bahu Ao Bai. Kakak Ao, ada apa denganmu? Saat tangan Yuan Banshan menyentuh bahu Ao Bai, tangan yang lebih kuat berputar, mengirimkan pukulan kuat yang meledak ke tubuh Yuan Banshan. Terperangkap, dia benar-benar lengah, Yuan Banshan menerima pukulan itu secara keseluruhan. Air mancur darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tulang-tulangnya retak di dalamnya. Dia dikirim terbang puluhan meter ke belakang. Pengkhianatan ini mengejutkan mereka semua. Ao Bai menyerang Yuan Banshan. Dan saat mereka masih terhuyung-huyung, Ao Bai sudah menyerang lagi. 2 bayangan berbentuk telapak tangan meledak, menghancurkan 2 siswa terdekat. Hembusan angin menderu melengking lagi. Salah satu dari keduanya adalah Zusuan, yang telah menghabiskan banyak waktu sampai sekarang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan Ao Bai. Saudara Ao, ada apa denganmu? Meskipun dia dan Ao Bai sama-sama siswa Aula Bintang 2, perbedaan kekuatan mereka sangat mencolok. Satu pukulan dari Ao Bai membutuhkan semua kekuatannya hanya untuk bertahan. Kekuatan resonansi Ao Bai telah mengalahkan kekuatannya sendiri dengan sangat mudah, dan meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia segera dikalahkan dengan cara yang sama seperti Yuan Banshan. Dalam beberapa saat,
Tiga siswa terdekat dengan Aobai semuanya terluka parah. Untungnya, kejutan pengkhianatan telah memudarkan yang lain sekarang, dan mereka buru-buru mundur dari Aobai. Senior Aobai, ada apa denganmu? Jing Taixu memanggil, wajahnya kelabu. Sun Daseng dan Lu Ming juga menonton dengan mata terbelalak. Itu benar-benar membuat putus asa bahwa yang terkuat dari kelompok kecil mereka akan berbalik melawan mereka. Aku khawatir tubuh senior Aobai bukan lagi miliknya, kata Li Luo datar. Para siswa Aula Bintang 1 tersentak. Maksudmu, dia sedang dikendalikan? Lu Ming berbisik. Li Luo tidak menjawab. Dia terlalu sibuk memperhatikan Aobai, yang telah mengangkat kepalanya dan mengunci 4 siswa yang tersisa. Wajah Aobai adalah topeng tanpa emosi, senyumnya yang menyegarkan benar-benar hilang. Dan seekor ngengat dengan sayap merah tua berkibar di matanya. Ngengat merah mengepakkan sayapnya dengan malas, melepaskan bubuk merah tua yang menggelapkan mata merah Aobai dengan mantap, bahkan saat cairan merah merembes ke sudut matanya dan menetes ke pipinya. Mereka bergidik. Dia menangis darah. Li Luo dan 3 siswa Aula Bintang 1 lainnya menatap ngengat di mata Aobai, dan hati mereka tenggelam. Ada sesuatu yang mengendalikannya. Apakah itu monster? Lu Ming bertanya dengan ragu, merasa ngeri melihat pemandangan aneh itu. Tidak ada ide. Li Luo mengangkat bahu. Bagaimanapun, mungkin masuk akal untuk menghubungkan ngengat dengan embusan angin aneh yang telah menimpa mereka sebelumnya. Aobai telah menerima beban terberat dari hembusan itu, dan ngengat mungkin telah menguasainya saat itu. Pikiran itu cukup menakutkan untuk membuat perut Li Luo bergetar, dan dia harus memeriksa bahwa tidak ada ngengat di perutnya sendiri. Pada saat yang sama, dia sedikit senang. Bukan waktunya untuk meminum anggur sama sekali, tetapi jika dia yang memimpin kelompok itu dan bukan Aobai, itu adalah dia dengan binatang yang berkibar di matanya, dan yang dikendalikan. Jika bahkan seorang kultivator tahap semi-jenderal seperti Aobai telah jatuh tanpa jejak perjuangan, Li Luo tidak akan memiliki kesempatan di neraka. Yang berarti, mencukur abis. Lihat, aku selalu tahu bahwa tetap rendah hati adalah cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Li Luo memberi selamat pada dirinya sendiri dengan gugup, menyeka keringat dingin dari alisnya. Dia juga tiba-tiba bersyukur atas telur tidak berguna yang disebut susuan. Jika bukan karena penjilat yang mendesak Aobai untuk menjadi pemimpin, mungkin siswa Aula 2 bintang tidak akan menerimanya. Tetap saja, ada bahaya yang sangat nyata yang dihadapi mereka semua. Mata seperti ngengat Aobai sudah terangkat ke arah mereka berempat, sama sekali tanpa emosi. Kekuatan resonansi berkumpul di sekelilingnya, membentuk ular perak dengan tanduk naga. Resonansi piton naga tanduk perak tingkat 8 atas. Sebuah trisula sisik perak bermata 3 muncul di tangannya, berkilauan dengan cahaya dingin. Dia adalah tahap semi-jenderal dengan istana iblisnya sudah hampir terbentuk. Dia punya kekuatan resonansi selama berhari-hari. Jauh lebih kuat dari kita, kata Sun Daseng singkat, mencengkeram tongkatnya. Li Luo juga berkeringat. Aobai adalah teror yang harus dihadapi, dia tidak dimahkotai sebagai siswa Aula Bintang 2 yang terkuat tanpa alasan. Seorang kultivator kuasi jenderal berkali-kali lebih kuat daripada Aula Bintang 2 lainnya seperti Zusuan. Kalau saja senior Yuan masih bisa bertarung, itu akan jauh lebih mudah, Jing Taixu mengerang. Li Luo melihat ke arah Yuan Banshan yang tidak sadar, dan mau tidak mau setuju dengan Jing Taixu. Kekuatan Yuan Banshan paling dekat dengan Aobai. Jika dia tidak terluka dan memiliki beberapa pembantu, itu mungkin untuk menahan Aobai. Tapi pukulan pertama dari Aobai telah menjatuhkannya seketika, dan sekarang mereka kekurangan kekuatan yang solid di barisan mereka. Apakah itu semua bagian dari perhitungannya yang kejam, atau hanya keberuntungan? Baiklah, kalian bertiga, kita harus bekerja sama, kata Li Luo, menarik pedangnya. Jika kita tidak bisa mengalahkan senior Aobai, misi kita untuk mendapatkan titik embun pembersihan dan berlari adalah hasil akhirnya. Meskipun semi-jenderal adalah lawan yang tangguh, mereka putus asa dan tidak punya pilihan lain. Hahaha, aku suka keberanianmu, teriak Sun Daseng, aku pikir tidak ada kesempatan bagi kita untuk bersinar di sini di kota Batu Ruset, tetapi sekarang mereka telah memberi kita kampiun bintang 2 di atas meja. Ayo kalahkan binatang itu. Matanya bersinar dengan kegembiraan saat dia membanting tongkatnya ke bawah untuk penekanan, meninggalkan pola retakan melingkar yang dalam. Aku lebih suka tidak terlalu bersinar di lapangan, dan lebih bersinar dalam penghargaan, kata Lu Ming, memutar matanya. Jing Taixu relatif tenang. Meskipun dia tidak berhubungan baik dengan Li Luo,
dia mengerti bahwa situasi mereka saat ini membutuhkan kerja sama tim yang total dan lengkap, atau Aobai akan menelan mereka seluruhnya. Membahayakan misi pembersihan embun adalah konsekuensi yang paling berbahaya dari semuanya. Jadi dia menyiapkan kipas pisang raja hijaunya juga. Li Luo, mari kita lakukan ini bersama-sama, serunya serius. Kamu dan aku sama-sama adalah perubahan keempat. Bersama-sama, kita menghadapi senior Aobai secara langsung. Lu Ming dan Sun Daseng bisa mengapitnya. Apa pendapat kalian? Li Luo mengayunkan pedang gajah oniks miliknya dengan ramah. Kalau begitu, lakukan yang terbaik untuk tidak menyeretku, katanya dengan seringai nakal. Anak kecil, Jing Taixu mengendus. Dia sedang mempersiapkan senjatanya juga, dan kipas pisang raja hijaunya sibuk bergerak dalam pola rumit yang memanfaatkan angin di sekitarnya. Energi terkumpul, dia meledakkannya di titik lemah Aobai. Aobai menerimanya dengan tenang, kekuatan resonansi peraknya sendiri naik seperti gelombang. Kekuatan resonansi angin hijau yang terlihat tajam dan mematikan benar-benar ditelan oleh gelombang perak. Mata Jing Taixu melebar. Kekuatan resonansi Aobai memang jauh lebih kuat daripada rata-rata kultivator perubahan keempat. Jika mereka bertarung sendirian, dia tidak akan bisa bertahan lama, bahkan dengan resonansi angin kuasi tingkat 9. Tidak perlu menguji air, kamu hanya membuang-buang kekuatan resonansi, komentar Li Luo ringan. Dia mengangkat pedang gajah oniks miliknya dan menggali jauh ke dalam dua istananya yang bergema, mengeluarkan kekuatan biru dan hijau yang digabungkan menjadi satu. Sensasi akrab dari kekuatan resonansi yang berlimpah membanjiri setiap inci tubuhnya sampai dia merasa jenuh. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan avatar Thunder Pill miliknya. Saat listrik mengalir melalui tubuhnya, merangsang otot, tulang, dan sarafnya, kulitnya bersinar dengan arus listrik, seolah-olah dia sedang diisi dari dalam. Kekuatan gajah ilahi tingkat 1. Vena menggembung seperti cacing tanah di bawah kulit, kekuatan lengannya melonjak. Aura kekuatan di sekitar Li Luo terus membangun. Jing Taixu sedikit menggigil. Keduanya telah bertarung sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Li Luo daripada lainnya. Dan pemahaman yang lebih dalam itu memberitahunya bahwa Li Luo adalah level yang lebih kuat darinya saat ini. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, kebenaran tetaplah kebenaran. Setelah pertemuan cawan suci ini berakhir, aku akan menyerang tingkat iblis bumi tanpa henti, Jing Taixu bersumpah pada dirinya sendiri. Resonansi angin kuasi kelas 9 akan melihatku melewati iblis berambut perak ini. Li Luo tidak memperhatikan kecemburuan yang terjadi. Dia melangkah maju dan mengirimkan serangannya ke arah Aobai. Dalam sinkronisasi sempurna, avatar roh angin kelas 9 Jing Taixu berkilauan terlihat di belakangnya, mengirimkan badai energi hijau yang membentuk dirinya menjadi telapak tangan hijau selebar beberapa meter, menghantam Aobai dari atas. 3 serangan Raja Monyet, serangan yang menggerakkan laut. Pukulan Sun Daseng diikuti oleh serangan dahsyat yang tampaknya mampu menimbulkan tsunami dengan sendirinya. Guntur bergemuruh di belakang Aobai. Tubuh ramping Lu Ming terangkat, tercakup dalam cahaya listrik yang sama dengan tubuh Li Luo. Dia juga menggunakan avatar Thunder Pill-nya untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Pedang petir, Lu Ming mengirimkan serangan pedang berderak ke arah punggung Aobai yang terbuka. Serangan 4 arah terkoordinasi oleh krim tanaman Aula Bintang 1, melawan siswa Aula Bintang 3 terkuat. 4 jenius Aula Bintang 1 mengerumuni Aobai yang kerasukan dari arah yang berbeda, masing-masing menggunakan gerakan pembunuh mereka tanpa menahan diri. Belas kasihan bisa berarti kematian mereka sendiri. Mereka mengerti bahwa perbedaan terhadap kultivator tahap semi-jenderal sangat besar. Meskipun mereka berempat bagus untuk level mereka, itu tidak berarti apa-apa. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berempat bertarung bersama sebagai satu, masing-masing datang dengan banyak pengalaman pertempuran, dan mereka mampu menyelesaikan beberapa sinergi kerja dengan cepat. 4 serangan dahsyat menghantam titik lemah Aobai. Aobai tidak menunjukkan emosi terhadap keempat lawannya. Hanya ngengat merah yang terus berkibar di matanya, meliuk-liuk saat itu menciptakan kekosongan yang terus semakin dalam. Benteng naga. Dalam sekejap, kekuatan resonansi Aobao membentuk baju besi sisik perak di sekelilingnya. Setiap sisik berkerut dengan cara mistik dari mantel naga, diilhami dengan resistensi magis tambahan. Keempat serangan mendarat di armor skala Aobai dalam hiruk-pikuk dan percikan api. Keempatnya bergerak menjadi satu. Banyak sisik yang hilang, tetapi armor yang mendasarinya sendiri tidak rusak. Aku pernah melihat informasi tentang Aobai sebelumnya. Ini adalah seni resonansi pertahanan terbaiknya,
seni resonansi Jenderal Naga tingkat rendah. Hati-hati, pertahanannya sangat kuat, Jing Taixu memperingatkan mereka. Tangan Aobai sudah bergerak lagi, membentuk rangkaian pola baru. Armor sisik perak bergerak sekarang, berubah menjadi sosok naga. Ekornya yang berotot menyerang dengan gerakan angkuh. Energi yang dilepaskan cukup untuk menghancurkan tanah di dekatnya menjadi debu halus. Keempat siswa Aula Bintang 1 mundur selusin langkah dengan tergesa-gesa. Kekuatan laten dalam lapisan itu sudah cukup untuk membuat mereka waspada. Mereka bisa merasakan darah mereka memanas hanya dari energi pasif yang dilepaskan oleh pukulan itu. Seperti menyerang pohon dengan pedang lipat. Li Luo merengut. Seni resonansi Jenderal Naga ini memang merepotkan. Bahkan mereka berempat bersama-sama tidak bisa menerobosnya. Benteng naga dibagi menjadi 2 tingkatan, Jing Taixu memberitahu mereka. Siku perak dan sisik emas. Sepertinya dia belum mencapai tingkat kedua, jika tidak, itu akan menjadi kuas gigi, bukan pedang lipat. Sepertinya Jing Taixu memang telah mengerjakan pekerjaan rumahnya tentang Aobai. Seni resonansi Jenderal Naga jauh lebih kuat daripada seni resonansi Jenderal Harimau, renung Li Luo pada dirinya sendiri. Dia membuat catatan mental untuk mendapatkan beberapa seni resonansi Jenderal Naga setelah pertemuan Cawan Suci. Sepertinya seni resonansi Jenderal Harimau tidak lagi melayani kebutuhannya melawan lawan yang lebih kuat. Seni resonansi Jenderal Naga memiliki persyaratan kekuatan resonansi yang jauh lebih menuntut, itulah sebabnya dia tidak mempertimbangkannya sebelumnya. Seiring dengan titik harga dan kelangkaannya yang jauh lebih tinggi, itu membuat seluruh prospek agak menakutkan. Bahkan di arsip House Luolan, seni resonansi Jenderal Naga sangat sedikit dan jarang. Dari 4 siswa Aula Bintang 1, hanya Jing Taixu yang memiliki seni resonansi Jenderal Naga tingkat rendah, dengan pengecualian kasus unik Sun Daseng. Tetap saja, bahkan itu hampir tidak bisa dieksekusi dengan bantuan energi alam duniawi tambahan dari avatar roh angin kelas 9 miliknya. Aku hanya selangkah lagi dari panggung jenderal, pikir Li Luo dalam hati. Setelah pertemuan Cawan Suci, aku akan memiliki cukup dana untuk mendapatkan beberapa seni resonansi Jenderal Naga. Aku benar-benar membutuhkan lebih banyak senjata di lengan bajuku sebelum pertemuan keluarga datang. Sementara itu, Aobai menyerang lagi. Dia bergerak dengan perhitungan yang lincah seperti naga bersisik, trisulanya siap berbahaya. Baik Li Luo dan Jing Taixu menggeliat karena mereka adalah tanker penyerang yang ditunjuk. Bahkan bersama-sama, mereka merasakan bahaya yang mereka hadapi. Tetap saja, mereka juga bukan pengecut, dan mereka dengan tenang mengumpulkan kekuatan resonansi mereka dan bertemu dengannya. Pedang gajah oniks dan kipas pisang raja hijau menjawab dengan ayunan paralel yang berbenturan dengan trisula Aobai, melepaskan ledakan energi yang goyah pada benturan. Ketiganya bertarung dengan sengit. 2 pejuang Aula Bintang 1 dalam jarak dekat merasakan tekanan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Setiap kali trisula itu mengayun, itu berisi kekuatan yang cukup untuk menggetarkan mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beberapa ayunan kemudian, keduanya merasakan lengan mereka mati rasa, dan mereka mulai takut akan serangan berikutnya. Li Luo bisa bertahan lebih lama berkat penguatan avatar Thunderpil-nya, tapi Jing Taixu sudah sangat terguncang. Kedua telapak tangannya berdarah parah, dan dia harus menggertakkan giginya karena rasa sakit di setiap balok. Perbedaan antara perubahan keempat dan tahap Jenderal Kuasi. 3 serangan Raja Monyet, serangan yang mengangkat surga. Sun Daseng melompat, tongkatnya bersinar tidak seperti sebelumnya. Dia telah memperkuatnya hingga ketebalan yang luar biasa, sampai tampak seperti pilar yang menopang langit itu sendiri. Dia menjatuhkannya ke arah kepala Aobai. Aobai berbalik untuk menghadapi ancaman baru ini, dan trisulanya berubah menjadi seberkas cahaya perak yang dia dorong ke atas, titik-titik tajam berkilauan seperti taring naga bersisik. Darah mengalir deras dari mulut Sun Daseng, tetapi jari-jarinya terus mengais dengan putus asa terhadap sebagian besar tongkatnya. Dia tidak akan melepaskannya. Dia hanya perubahan ketiga, 1 subtingkat lebih lemah dari Li Luo dan Jing Taixu, jadi dia jelas tidak akan berhasil dengan baik dalam bentrokan kekuatan yang keras melawan Aobai. Mata Aobai terpaku pada Sun Daseng dan menyipit saat dia bersiap untuk menyerang. Tetapi pada saat ini, kekuatan mistis berderak. Sosok Sun Daseng, Li Luo, dan Jing Taixu goyah, dan kemudian sosok baru muncul di belakang Aobai. Suara petir berkumpul di dekatnya menyebabkan Aobai membeku sejenak, dan ngengat di matanya berkibar jauh lebih lambat. Itu tidak bisa membedakan mana yang nyata atau ilusi. Keraguan-raguan itu hanya berlangsung 1 detik. Dengan 1 sapuan heroik dari trisula Aobai,
itu menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, membersihkan ruang untuk bernafas. Namun, interaksi singkat ini sudah cukup bagi Lu Ming yang cerdik untuk menyadari sesuatu. Dia datang untuk berdiri di belakang Li Luo dan Jing Taixu. Aku merasakan bahwa ngengat takut akan kekuatan resonansi petir. Jika aku dapat mengirim satu sentakan yang baik ke tubuh senior Ao Bai, itu mungkin bisa mengusir ngengat dan melepaskannya, kata Lu Ming dengan cepat. Li Luo dan Jing Taixu berbalik untuk menatapnya dengan heran. Itu memang berita yang sangat bagus. Hanya ada satu masalah. Armor benteng naganya melindunginya dengan sangat baik. Jika kita tidak bisa mematahkan armor itu, kekuatan resonansi petirku tidak bisa mencapai tubuhnya yang sebenarnya, dia menambahkan dengan cepat. Mereka berempat berada di tingkat resonansi berkembang, jadi mereka semua cukup bingung dengan seni resonansi naga umum pertahanan ahli tahap semi-jenderal. Yah, benteng naga sangat kuat, tapi bukan berarti kita tidak punya cara untuk menembusnya, Li Luo merenung. Selain itu, aku tidak berpikir kekuatan penuhnya terbuka saat dikuasai. Maksudku, ngengat tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan Lu Ming. Jadi aku tidak berpikir itu ngengat yang sangat pintar, aku mengusulkan agar kita tetap sibuk dengan ilusi, lalu kita bertiga menggunakan gerakan terbaik kita untuk menyerang titik yang sama sekaligus untuk menerobos benteng naga. Petik 2. Sun Daseng menyeringai. Aku bisa menggunakan kehendak kera iblis. Itu serangan terkuatku, tapi aku hanya bisa mempertahankannya selama 10 detik. Li Luo mengangguk. Ini pasti seni adipati yang belum selesai yang dimiliki Sun Daseng. Itu mungkin lebih kuat dari gerakannya dan Jing Taixu, meskipun batas 10 detik membuatnya sedikit tidak nyaman untuk dilakukan. Aku juga memiliki seni resonansi Jenderal Naga, Jing Taixu menawarkan. Tentu saja, dia berbicara tentang kemarahan setan angin yang dia gunakan untuk melawan Li Luo di akhir pertarungan mereka. Li Luo, bagaimana denganmu? Kamu belum punya kan? Jing Taixu bertanya dengan puas. Li Luo hanya memberinya senyum kecil. Tidak perlu satu untuk mengalahkanmu. Bayangkan jika aku memilikinya. Jing Taixu mendengus. Kamu pikir seni resonansi Jenderal Naga dikembangkan berdasarkan apa? Keinginan agar mereka jatuh dari langit dan masuk ke kepalamu. Li Luo tidak berdebat dengannya. Jangan khawatirkan aku. Kalian semua hanya fokus memberikan yang terbaik. Aku akan menghancurkan pertahanan terakhir. Jing Taixu menatapnya dengan curiga, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika ilusi terakhir menghilang, itulah sinyalnya, kata Li Luo. Ilusi Lu Ming sudah hampir sepenuhnya dibubarkan oleh Trisula Ao Bai. Mereka mendekat, memperbaiki posisi mereka dan mempersiapkan serangan mereka. Kemudian, ketika ilusi terakhir mengedip, ketiganya melesat ke depan pada saat yang bersamaan. Lakukan atau gagal, ini dia. Kehendak kera iblis. Segera setelah ilusi terakhir ditusuk oleh Trisula Ao Bai, Sun Daseng memulainya dengan melepaskan jurus pembunuhnya yang sudah lama menyerang. Seluruh tubuhnya mulai membengkak dengan otot, mendorong dadanya keluar sampai lebih lebar dari tong. Cahaya hitam legam berkilauan di kulitnya seperti besi yang dipoles. Darahnya bercampur dengan kekuatan resonansi di dalam dirinya, menciptakan ramuan baru yang kuat yang merangkak melalui pembuluh darahnya dan melukis kulitnya dengan tato merah tua yang misterius. Sebuah ekor cahaya terbentuk di belakangnya, panjang dan lincah seperti ekor monyet. Mata Sun Daseng menjadi merah juga. Dia adalah kera kuno yang telah hidup kembali. Bahkan Li Luo terkesan dengan transformasi keseluruhan. Sun Daseng hanyalah perubahan ketiga, tetapi dalam keadaan ini, bahkan Li Luo akan menemukan tantangan untuk mengalahkannya. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya selama kompetisi tingkat aula? Li Luo menuntut jawaban Jing Taixu. Seni adipatinya tidak lengkap, kata Jing Taixu acuh tak acuh. Begitu dia menggunakannya, rasionalitasnya ditekan. Dia benar-benar kera utama sekarang, hindari dia selama 10 detik dan kemudian dia akan muncul dalam kondisi yang sangat lemah. Petik 2. Ah, Li Luo mengerti. Kamu mengalahkannya dengan cara licik, bukan dengan cara yang benar. Jing Taixu mendengus, aku mengalahkannya dengan cara yang lebih mudah. Bukan cara yang lebih sulit. Sementara keduanya berbicara, Sun Daseng sudah mengunci Ao Bai, meraung menantangnya saat dia menginjak tanah untuk melepaskan kerikil di bawah kakinya yang berbulu. Dia menyerang Ao Bai seperti gorila yang mengamuk. Tidak ada seni resonansi yang digunakan, yang dia butuhkan hanyalah kekuatan kasar dan tongkat logamnya, yang dia ayunkan dalam pukulan brutal yang diarahkan secara horizontal ke dada Ao Bai. Kekuatan fisik yang mentah sangat luar biasa untuk dilihat, dan gedung-gedung di dekatnya bergetar saat tongkat lewat.
Li Luo baik-baik saja dan benar-benar kagum dengan serangan ini. Dia cukup yakin bahwa dia akan terluka jika dia berada di posisi Aobai. Seni Adipati benar-benar tidak perlu disangsikan. Penguasaan lengkap Sun Daseng sudah jauh lebih kuat daripada seni resonansi Jenderal Naga yang telah dilihatnya sejauh ini. Tapi sementara Li Luo dan Jing Taixu mungkin memilih untuk menghindari serangan Sun Daseng, Aobai yang kerasukan tidak memiliki pikiran seperti itu. Dia tidak mundur bahkan 1 inci pun. Trisulanya menjentikkan seperti ekor naga, menabrak serangan beruntun. Seperti pertemuan dua komet, sebuah jaring laba-laba retak berdesir di bawah pasangan saat mereka berjuang untuk di atas angin. Beberapa detik kemudian, Sun Daseng tiba-tiba meluncur ke belakang, lalu dia terlempar, menyusut saat dia pergi. Kekuatan resonansinya bocor keluar dari dirinya seperti balon yang tertusuk. Kehendak kera iblis telah habis. Meringkuk dalam bola, dia mencoba menghentikan pendaratannya saat dia menabrak dinding yang rusak, dan terbatuk darah. Semua, milikmu, dia meringis. Li Luo dan Jing Taixu tidak punya waktu untuk memperhatikan luka-lukanya. Mereka juga terkunci di Aobai. Kekuatan serangan Sun Daseng telah melewati pertahanannya, mendarat di dadanya dan melontarkannya kembali beberapa puluh meter. Lebih penting lagi, itu telah menghancurkan lubang besar di lapisan tebal sisik naga perak di area dada. Sebagai bonus, Aobai terlihat agak kabur dan tidak fokus, dan ngengat itu terbang dengan pola mabuk yang aneh. Seni resonansi Jenderal Naga tingkat rendah, kemarahan setan angin. Jing Taixu tidak membuang waktu. Dia membentuk tombak energi murni dengan kipas pisang raja hijaunya, lalu mencambuknya di dada terbuka Aobai sementara siswa yang kerasukan itu masih menjernihkan pikirannya. Li Luo. Jing Taixu hanya bisa berharap Li Luo akan melengkapi serangannya dengan sempurna. Dia sendiri tidak mungkin bisa menembus benteng naga yang tersisa. Li Luo menarik napas dalam-dalam, lalu memulai gerakannya sendiri. Tangannya erat-erat pada pedang gajah onyx, dia mulai melapisinya dengan cahaya beriak. Jing Taixu menatapnya. Seni 1000 pedang berair. Kamu sama sekali tidak memiliki seni resonansi Jenderal Naga. Dia berteriak dengan cemas. Melihat keangkuhan Li Luo sebelumnya telah meyakinkannya bahwa Li Luo telah menyembunyikan satu di lengan bajunya, tapi sekarang dia hanya menggunakan seni 1000 pedang berair yang telah terlalu sering dilihat Jing Taixu sebelumnya. Itu bukan seni resonansi yang buruk, tetapi pada akhirnya, itu hanyalah seni resonansi Jenderal Harimau. Li Luo mungkin cukup kuat dengan tubuh fisiknya yang dipoles dan resonansi gandanya, tetapi seni resonansi Jenderal Harimau ini tidak akan memotongnya sama sekali terhadap lawan sekuat ini. Dia bahkan bukan rekan seangkatan mereka, dia adalah pemenang terkutuk gelar siswa terkuat di Aula Bintang 2. Li Luo mengabaikan kekecewaan Jing Taixu. Dia sibuk mengasah ujung pedangnya, sampai garis karang yang tajam memisahkan gelombang yang tak terhindarkan dari pantai. Seni 1000 pedang berair adalah seni resonansi Jenderal Harimau tingkat tinggi. Itu juga seni resonansi yang Li Luo kembangkan paling mendekati kesempurnaan. Dia memahami gerakan itu secara mendalam, telah menjalaninya, menghirupnya, dan menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya lebih dari satu kali. Penggabungan energi resonansi cahaya ke dalamnya meningkatkan kecepatan air, dan karenanya kekuatan pemotongannya, jauh melampaui apa yang diharapkan orang lain. Dengan setiap tingkat pemahaman yang dikembangkan Li Luo untuk gerakan itu, dia terus menyempurnakannya. Jika yang lain tahu bahwa master resonansi yang rendah hati cukup ambisius untuk memodifikasi seni resonansi, mereka mungkin akan tertawa, seolah-olah dia adalah seorang balita yang sedang mengasah ranting dengan batu. Dia tidak peduli. Dia berbakat dalam seni resonansi, bakat yang bahkan Jiang Qinghe telah akui sebelumnya. Kembali sebelum ada yang mengaktifkan istana resonansi mereka di Akademi Southwind, dia telah naik ke puncak hanya berdasarkan bakat ini. Seni 1000 pedang berair memanfaatkan kekuatan resonansi air yang canggih. Semakin cepat alirannya, semakin kuat daya potongnya. Sampai saat ini, diasumsikan bahwa air yang mengalir lurus paling cepat dan karena itu menghasilkan daya potong yang paling besar. Tapi benarkah begitu? Mengubah pola tepi serangan sangat sulit, kecuali jika kamu dapat mengilhami energi resonansi ringan seperti yang aku lakukan. Energi resonansi cahaya sangat halus, selalu berubah, dan bahkan lebih fleksibel dalam bentuk daripada kekuatan resonansi air, aku bisa menggunakannya untuk membuat saluran baru, membentuk aliran air sesukaku. Mata Li Luo bersinar penuh kemenangan. Di dalam dirinya, energi resonansi cahayanya mulai membumbui ujung pedangnya dengan titik-titik cahaya, melemparkan aliran kekuatan resonansi air ke dalam pola unik yang telah dia coba dengan cermat sebelumnya. Kurva matematika yang mengalir bolak-balik,
memaksa air maju lebih cepat dan lebih cepat. Li Luo belum selesai. Dia terus tumpang tindih kurva di satu sama lain untuk menciptakan tepi bergerigi yang bergabung mulus terhadap satu sama lain. Akhirnya, dia menggabungkan satu ujung dari keseluruhan konstruksi ke ujung monster, menciptakan siklus penuh. Air, mendorongnya maju dalam siklus kecepatan yang baik, sampai seluruh serangan bersenandung dengan kecepatan. Rahang Jing Taixu jatuh. Dia bisa merasakan bahwa serangan ini menjadi jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Apakah ini bahkan seni 1000 pedang berair lagi? Dengungan yang didengarnya mengingatkannya pada dengkuran naga. Memang, aku belum memiliki seni resonansi Jenderal Naga, kata Li Luo dengan senyum muram diarahkan cara Jing Taixu. Tapi bukankah menurutmu seni resonansi Jenderal Harimau yang dimodifikasi ini masih bisa dibandingkan? Jing Taixu menggelengkan kepalanya dengan heran. Li Luo benar-benar gila. Apakah dia berhasil membuat seni resonansinya sendiri? Apakah ini sesuatu yang mampu dilakukan oleh seorang kultivator master resonansi? Li Luo melangkah maju dan melepaskan serangan. Kekosongan itu sendiri melengkung di sekitar serangan saat ditembakkan. Di belakangnya, penciptanya tersenyum, pantulan roda air berputar di matanya. Li Luo tersenyum. Senior Aobai, cicipi kreasi terbaruku. Aku menyebutnya, roda 1000 pedang berair. Tombak seperti torpedo melesat maju di udara, ledakan kekuatan resonansi mendorongnya lebih cepat saat terbang, lurus dan benar. Kemarahan setan angin Jing Taixu. Sementara ngengat di mata Aobai masih bingung, tombak mendarat di tengah area yang telah dibuka Sun Daseng untuk mereka, di mana sisik naga perak lebih langka. Kemarahan setan angin mengambil pekerjaan itu selangkah lebih maju, membersihkan sisik-sisik yang tersisa dengan energi abrasifnya. Yang tersisa sekarang hanyalah lapisan keperakan yang bersih di bawahnya, lapisan perlindungan terakhir yang tangguh yang tampak dijalin dari benang perak yang tak terhitung jumlahnya. Seni resonansi Jenderal Naga Pertahanan Semu kekuatan tahap Jenderal Aobai memang merupakan tantangan berat bagi mereka berempat untuk dikalahkan. Tapi masih ada serangan Li Luo yang tersisa. Roda pedang berair berkilau seperti kristal, indah dan mematikan. Dikerjakan ulang menjadi bentuknya saat ini, seni resonansi Jenderal Harimau mungkin sekuat seni resonansi Jenderal Naga tingkat rendah. Itu menghantam dada Aobai dengan suara berderak yang memuaskan. Gerigi itu berjuang untuk menembus garis pertahanan terakhir, memotong benang perak yang keras kepala satu persatu. Aobai merasakan bahaya dan berteriak. Cahaya perak meledak di sekujur tubuhnya, mengaktifkan sisik yang menutupi bagian armornya yang tidak terluka. Mereka juga larut menjadi cahaya perak dan berkumpul di titik rentan yang diserang. Lu Ming, Li Luo sangat senang dengan pergantian peristiwa ini. Dia telah berhasil memaksa semua benteng naga ke satu tempat, meninggalkan sisa tubuh Aobai yang rentan. Tanpa perlindungan sisik naga perak, sudah waktunya untuk menyerang. Mendengar teriakan Li Luo, sebuah siluet muncul di belakang Aobai. Lu Ming telah dengan hati-hati mempersiapkan momen ini, meskipun dia secara pribadi meragukan apakah momen itu akan pernah muncul. Dia meragukan Li Luo bisa mengatasi kesenjangan antara mereka dan seorang kultivator tahap jenderal. Itu adalah tantangan yang menuntut kekuatan, bukan hanya kecerdasan pikiran dalam pertempuran yang Li Luo tunjukkan sebagai kekuatan terbesarnya sejauh ini. Dan lagi-lagi dia terbukti salah. Serangan Li Luo lebih kuat dari apapun yang pernah dia tunjukkan pada mereka sebelumnya. Orang ini bisa memodifikasi seni resonansi. Itu bakat yang menakutkan, pikirnya dalam hati. Sebagai pengguna resonansi ganda, dia juga telah mencoba mencampur kekuatan yang berbeda dengan cara yang belum pernah dicoba oleh orang lain. Dia memahami potensi kekuatan yang ada dalam aspek itu, tetapi ciptaan Li Luo benar-benar menginspirasi. Dia telah menciptakan seni resonansi baru untuk dirinya sendiri. Betapapun terkejutnya dia, Lu Ming tidak melewatkan kesempatan itu bahkan sedikit pun. Saat Li Luo menciptakan celah, dia menerkam secepat kucing, muncul di sisi kanan Aobai. Jari-jarinya yang ramping berderak dengan listrik saat dia menusukkan tangannya untuk mencengkeram tenggorokan Aobai. Jika dia berhasil mendarat di palka, dia bisa menyetrum ngengat menjadi bubuk. Merasakan bahaya, ngengat itu mengepakkan sayapnya dengan keras dan putus asa. Semburan darah keluar dari mata Aobai dan mendarat di tangan Lu Ming. Darah langsung mematikan aliran listrik, menetralkan serangan dan menggerogoti tangan Lu Ming. Itu jelas merusak. Kemampuan ngengat sendiri untuk menyerang mengejutkan Li Luo dan Jing Taixu, dan hati mereka tenggelam saat melihat serangan itu gagal. Jika Lu Ming terluka, maka seluruh rencana mereka akan sia-sia. Lu Ming goyah dan kemudian menghilang. Sebuah ilusi.
Mata Li Luo dan Jing Taixu melebar menjadi satu. Lu Ming benar-benar jiwa yang berhati-hati. Dengan langkah tambahan ini, dia telah menipu pertahanan terakhir ngengat. Pada saat yang sama, sosok lain muncul di sebelah kiri Aobai. Menyilangkan dua jari, dia mendaratkan sapuan tepat ke pelipis Aobai. Energi listrik merobek kepala Aobai, mengayunkannya ke belakang. Matanya mulai mendesis, dan mereka bisa melihat ngengat terbang sembarangan di dalam, membentur sisi kepala saat tenaga listrik mulai melilitnya. Meskipun ngengat memiliki kekuatan mengendalikan, itu lemah dengan sendirinya, dan tidak berdaya melawan serangan langsung ini. Beberapa saat kemudian, itu mendesis menjadi bubuk merah halus yang menetes dari mata Aobai. Lu Ming melompat kembali, matanya yang indah memperhatikan Aobai dengan cermat. Li Luo dan Jing Taixu memiliki sikap hati-hati yang sama. Aobai batuk darah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Aku, menyusahkan kalian, katanya dengan suara serak. Para penyerang menghela napas lega, termasuk Sun Daseng yang terluka, yang masih dalam pemulihan. Mereka senang Aobai kembali bersama mereka. Li Luo yang angkat bicara. Senior Aobai, ini bukan salahmu. Ngengat itu terlalu kuat, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi untuk jaga-jaga, aku sarankan kamu tidak bergerak dulu. Kumpulkan saja kekuatanmu di sana. Aobai berhasil tersenyum lemah. Kehati-hatian itu adalah satu-satunya pilihanku, Junior Li Luo. Jangan khawatir, kekuatan resonansiku benar-benar habis, dan aku tidak bisa bergerak bahkan jika aku mau. Meskipun dia berada di bawah kendali, dia telah menyaksikan Li Luo dan yang lainnya berjuang untuk menjatuhkannya. Dia tahu bahwa itu adalah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah, dan mereka hampir sama lelahnya dengan dia. Jing Taixu, Sun Daseng, dan Lu Ming mengangguk tanpa berkata-kata, menyetujui kebijaksanaan Li Luo. Ada 3 titik embun pembersihan lagi yang harus ditetapkan. Aku harus menyerahkannya pada kalian berempat, kata Aobai, berjuang untuk posisi duduk dan menyimpan trisulanya. Tunggu saja kabar baik kami, Li Luo meyakinkannya dengan riang. Melihat ketiga monster, mereka berempat berkumpul kembali, memberi Aobai tempat tidur yang lebar, dan kemudian bergegas ke poin berikutnya. Tinggi di menara, sosok berpakaian merah berputar karena terkejut. Ngengat hantu telah dihancurkan. Keempat anak master resonansi itu mengalahkan semi-jenderal. Benar-benar elit, anak-anak ini. Penuh kejutan, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia menyeringai sejenak, lalu berbalik untuk menonton pertarungan monster berekor darah. Tetap saja, ini sudah waktunya. Lebih lama lagi dan 8 anak mutiara surgawi itu tidak akan bertahan lama. Badai energi menerjang kota, mengguncangnya seperti mainan raksasa. Tinggi di langit, pertempuran sengit berkecamuk. 8 siswa elit tahap mutiara surgawi sedang melibatkan monster berekor darah. Mutiara surgawi mereka menyerap energi alam duniawi secepat yang mereka bisa di belakang mereka. Namun satu kali melihat pertempuran sudah cukup bagi siapapun untuk mengatakan bahwa satu-satunya monster ini telah memegang keunggulan mutlak. Yang lebih kuat dari 8, seperti Lan Lan, putri pertama, dan Gong Senjun, memegang milik mereka sendiri, tetapi yang lain, seperti Qin Yue dan Zhao Beili, telah mengalami cedera. Qin Yue adalah yang terburuk. Garis darah yang basah dan merah menetes dari kemejanya, menandainya dari bahu kanan ke pinggul. Rambut dari ekor berbulu monster yang berekor darah menempel di lukanya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan mencegahnya untuk menyembuhkannya. Wajahnya pucat karena rasa sakit, dan dia hampir linglung. Meski begitu, dia terus berjuang. Putri pertama dan yang lainnya memahami penderitaannya dan mencoba menutupi lebih banyak serangan terhadapnya, mencegah monster berekor darah menggunakan dia sebagai kelemahan mereka. Mereka sudah dalam masalah dalam 8 lawan 1. Setiap berkurangnya kekuatan mereka hanya akan menyebabkan peningkatan tekanan pada monster. Tongkat giok putri pertama berkedip tanpa henti, mengirimkan pancaran cahaya hijau berbentuk luan ke arah monster berekor darah. Sebuah pukulan menghina dari ekor lebat membatalkan mereka. Ekor rubah yang melenggok-lenggok menjadi ancaman besar yang tidak ada yang berani berpaling darinya terlalu lama. Itu adalah sumber kekuatan bagi monster berekor darah, dan mengalir dengan energi yang jahat. Ini baik sebagai senjata maupun pertahanan, dan menggagalkan mereka setiap kali berusaha mengatasi. Setiap kali ekornya tersapu, kedelapannya harus merunduk dan lari. Kita tidak bisa bertahan terlalu lama. Putri pertama mengerutkan kening. Mereka dipaksa untuk bermain bertahan secara permanen, memilih untuk menahan sedikit kekuatan mereka pada saat yang tepat untuk menyerang. Saat yang tepat adalah penyelesaian poin pemurnian.
Pada saat itu, monster berekor darah akan dilemahkan dan ditekan, dan itu akan menjadi waktu terbaik untuk melakukan serangan balik. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk keluar dan menyelesaikannya. Dan jika hal-hal terus berlarut-larut seperti ini, mereka akan berada dalam masalah. Putri pertama terus menunda serangannya dan mengambil risiko untuk melirik sekilas ke belakangnya. Dia melihat hamburan titik-titik embun pembersih yang cerah mengedipkan mata dengan nyaman ke arahnya keluar dari lanskap abu-abu yang suram. Li Luo, bocah itu, betapa kuatnya dia, pikirnya, membiarkan dirinya tersenyum kecil. Tentu saja, para pemimpin pasukan telah merasakannya ketika Ao Bai telah dirasuki, dan mereka putus asa memikirkan bahwa siswa Aula Bintang 1 yang lebih lemah tidak akan mampu mengatasinya. Bahkan membuat Li Luo dan yang lainnya sibuk cukup lama akan menghentikan misi mereka dan menyebabkan mereka kalah dalam pertempuran secara keseluruhan. Tapi mereka sendiri dipukuli habis-habisan oleh monster berekor darah, dan tidak bisa membiarkan siapapun membantu junior mereka. Mereka hanya bisa berharap mereka beruntung, dan entah bagaimana itu berhasil. Tentu saja, itu bukan pertarungan yang adil dalam banyak hal, tetapi kemenangannya masih tidak terduga. Pada kecepatan mereka saat ini, titik embun pembersihan akan segera naik. Ya, sementara hati putri pertama terangkat, monster berekor darah tiba-tiba memberikan tawa merah lagi yang membuat semua lawannya berhenti dengan gugup. Mereka telah bertarung dengan monster berekor darah untuk sementara waktu sekarang, jadi mereka terbiasa dengan jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk menghentikan setiap serangan tawa. Tapi kali ini, serangannya jauh lebih kuat. Hati-hati, Lan-Lan memanggil mereka. Ini merasakan titik pemurnian mulai terbentuk. Itu mungkin bergerak untuk menjatuhkan kita. Petik 2. 7 monster memperketat fokus mereka, menggandakan pertahanan mutiara surgawi mereka. Mereka harus menghentikan serangan tidak hanya terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga menjaga terhadap monster berekor darah yang menerobos barisan mereka untuk menyerang Li Luo dan yang lainnya. Sang rubah mengibaskan ekornya lagi, melepaskan lebih banyak kekuatan Crimson yang membentuk 8 tengkorak merah tua, berwarna merah terang. Tengkorak-tengkorak itu mulai mengapung dan kemudian terbakar di udara. Api membakar lebih panas dan lebih panas di dalam mata hampa mereka, lalu mereka terbang keluar, masing-masing menargetkan satu pemimpin pasukan. Tengkorak bola api adalah serangan baru, dan bahkan Lan-Lan menguatkan dirinya untuk itu, merasakan betapa kuatnya itu. Tak satu pun dari mereka berani menganggap enteng serangan itu. Mereka masing-masing menggali jauh ke dalam cadangan kekuatan resonansi mereka dan memblokir dengan semua yang merekitaliki. Beberapa saat kemudian, bentrokan terjadi. Semua 8 pemimpin regu terlempar ke belakang. Itu telah mengambil semua kekuatan mereka, tetapi mereka semua berhasil menghentikan tengkorak yang menyala itu. Sama seperti bahu mereka merosot lega, tengkorak di depan Qin Yue tiba-tiba terkekeh. Membuka rahangnya yang kurus, ada tulang jari tambahan di mulut yang menjentikkan sepetak lumpur hitam ke alisnya. Qin Yue tertangkap basah oleh serangan tambahan ini. Jelas, monster berekor darah telah menyiapkan sesuatu ekstra khusus untuk yang terlemah dari mereka. Qin Yue, hati-hati. Monster terlalu jauh untuk menawarkan bantuan pada waktunya, karena dipaksa mundur oleh tengkorak mereka sendiri. Pada saat genting, Qin Yue berhasil satu ledakan energi terakhir. Melompat ke belakang, dia bersandar untuk menciptakan jarak yang lebih jauh dan menembakkan panah kekuatan resonansi yang mengurangi sebagian besar lumpur hitam. Sebagian besar lumpur telah hilang, tetapi masih ada beberapa yang tersisa yang belum berhasil dia keluarkan. Dan itu menuju Qin Yue yang benar-benar tidak berdaya. Tidak ada waktu untuk memecahkan cermin rohnya. Apakah dia akan mati di sini hari ini? Matanya terpejam dalam akhir yang suram, ketika tiba-tiba sebuah pedang raksasa yang menyala muncul di atas bahunya, membanting ke dalam lumpur hitam dan membakarnya menjadi garing. Dentang logam terdengar saat pedang menusuk untuk menabrak tulang jari. Api emas mekar lebih intens. Kemudian, dengan kepulan asap hitam terakhir, tulang jari itu retak dan menghilang. Qin Yue bergidik, masih merasakan tangan dingin kematian di kepalanya. Putri pertama dan yang lainnya bersorak. Jiang Qinghe datang sebagai bala bantuan. Dia sudah berurusan dengan sebagian besar monster di seluruh kota, dan telah datang untuk mendukung perjuangan mereka. Menutup tinjunya, pedang beratnya terbang kembali ke tangannya. Junior Jiang, terima kasih, Qin Yue tersentak. Jiang Qinghe memberinya senyum kecil, lalu dia menoleh ke pemimpin pasukan monster. Sudah hampir waktunya. Mereka berbalik sebagai satu ke arah yang sama. Setetes embun pembersih naik perlahan ke langit yang berkabut.
Tetesan terakhir. Saat naik ke udara, seutas cahaya mulai menghubungkan semua tetes embun pembersih. Pada saat berikutnya, mereka membentuk layar cahaya yang kuat yang memandikan seluruh kota seperti bulan yang cerah. Ilusi kota batu ruset dengan cepat menghilang. Suara kota menghilang. Rumput liar tumbuh di tempatnya, mantel compang camping di atas tulang berdebu dan batu bata kota. Terlepas dari pemandangan yang suram, semua siswa menghela nafas lega. Poin pemurnian naik. Sekarang saatnya mereka melakukan serangan balik. Kekuatan pembersihan menyebar keluar dalam denyut nadi yang menenangkan ilusi ramai kota batu ruset, menghilangkan semua kepura-puraan dari kenyataan suram. Segera, kota itu kembali ke keadaan tak bernyawa, mengungkapkan tingkat kehancuran sebenarnya yang ditinggalkan oleh bencana monster. Di atap batu yang berderit, Li Luo mengamati sekelilingnya. Tetesan terakhir dari embun pembersih berkelap-kelip di atasnya saat terhubung dengan tetesan monster. Kekuatan pembersihan masih menyebar ke seluruh kota. Aku mendengar bahwa kota batu ruset memiliki populasi beberapa juta di masa jayanya, kata Lu Ming pelan dari sampingnya. Bahkan Sun Daseng yang biasanya riuh pun terdiam sejenak. Jutaan orang, sekarang jutaan zombie. Yah, mari kita buat beberapa zombie lagi untuk menghitung sedikit, kata Li Luo, mendongak dengan tekad. Dengan menghilangkan ilusi, itu adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mengalahkan kelas bencana surgawi yang lebih besar sementara itu ditekan. Meskipun 8 pemimpin regu tetap bertahan selama ini, mereka tidak mampu menyerang. Mereka hanya menunggu waktu mereka. Di langit di atas kota batu ruset. Monster berekor darah memekik marah, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah menjadi beracun. Bibir ceri mungil itu telah membentang dengan proporsi yang mengerikan, memperlihatkan deretan gigi gading setajam silet di belakangnya, masih meneteskan darah. Ekornya yang lebat juga telah terjepit ke dalam, dan sekarang terlihat kurang mewah dari sebelumnya. Semuanya, kita hanya punya satu kesempatan, kata Lan Lan. Dia menyatukan tangannya dan memulai serangkaian gerakan. Jangan menahan diri sekarang. Bawa gerakan terkuatmu. Petik 2. Mendengar perintah Lan Lan, 7 pemimpin monster bergerak dengan keyakinan dan kelegaan. Akhirnya, momen mereka telah tiba. Lebih lama lagi, dan aku khawatir aku bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas, pikir Qin Yue masam pada dirinya sendiri. Seni resonansi Jenderal Naga, gunung berbaris. Menamparkan kedua tangannya, kekuatan resonansinya membentuk bukit kuning kusam setinggi beberapa ratus meter. Seni resonansi Jenderal Naga, api kaca. Zhao Beili mengeluarkan api biru kecil yang ditangkupkan di tangannya dan meniupnya sampai membesar. Suhu udara di sekitarnya langsung melonjak. Seni resonansi umum naga, tinju setan singa. Lian Zong meraung senang karena dibebaskan dari strategi bertarung mereka yang tertutup. Dia meninju udara dengan penuh semangat, melepaskan seekor singa hitam besar yang melompat keluar. Seni resonansi Jenderal Naga, teknik pedang luan hijau. Putri pertama melambaikan tongkat gioknya, menciptakan bunga teratai pedang yang memenuhi udara dengan pedang Qi. Gong Senjun memutar telunjuk dan jari tengahnya bersama-sama, menciptakan nimbus cahaya perak. Seni resonansi Jenderal Naga, jari yang membagi laut giok. Setiap pemimpin regu telah menggunakan gerakan terbaik mereka, dan semuanya mengesankan. Namun, bintang pertunjukannya adalah Lan Lan, dengan siluet raksasa di belakangnya yang memiliki keagungan raja. Menghadapi serangan 8 pemimpin, mata monster berekor darah menyipit gugup. Dengan goyangan kuat dari ekornya, ia melepaskan banyak rambut yang memulai hujan darah. Serang, teriak putri pertama, dan kedelapannya bergerak menjadi satu. Monster berekor darah menggali. Hujan darah membentuk genangan kecil darah di kakinya, dan manusia yang tersiksa bangkit dari dalam, masing-masing terpelintir kesakitan. Ini mungkin warga kota batu ruset. Bahkan energi alam duniawi membusuk di genangan darah, membentuk jenis energi darah baru sebagai gantinya. Monster berekor darah kuat di dalam wilayahnya. Dengan kibasan menantang dari ekornya yang lebat, ia melompat menghadap para pemimpin. Pertempuran berlangsung tinggi di udara, tetapi ledakan energi yang nyasar cukup untuk meratakan bangunan yang sudah rapuh di bawah. Untuk Li Luo dan Yang Li-nya di bawah, itu seperti kehancuran yang terjadi. Mereka meringkuk di balik dinding yang rusak agak jauh, saat puing-puing yang rusak terus menghujani. Jadi ini adalah pertarungan di tingkat Jenderal Biduk Surgawi. Dari suaranya saja, itu berkali-kali lebih intens daripada pertarungan Master Resonansi mereka. Mereka baru saja di tahap Mutiara Surgawi, kata Jing Taixu dengan angkuh. Ketika aku berada di Aula Bintang 4,
aku mungkin menjadi seorang kultivator tahap resonansi surgawi. Aku akan meninggalkan jejakku sendiri dalam catatan perguruan tinggi Sage dari benua ilahi timur. Petik 2. Mulut besar untuk seseorang yang hanya kelas 9. Apakah kamu lupa tentang senior Jiang? Dia memiliki resonansi cahaya kelas 9 yang nyata, kamu pikir kamu bisa mengalahkan rekornya. Lu Ming mendengus. Jing Taixu tersentak. Dia lupa, ada seorang kultivator kelas 9 yang nyata di pertemuan cawan suci. Aku mendengar ada kesenjangan besar antara tahap mutiara surgawi dan tahap resonansi surgawi, tambah Li Luo. Dari semua perguruan tinggi Sage di benua ilahi timur, tidak ada yang berhasil menembus tahap resonansi surgawi saat masih menjadi siswa, kamu akan membutuhkan banyak bakat, dan banyak sumber daya. Ini adalah tahap terkutuk terakhir sebelum adipatikan. Sun Daseng menambahkan dengan penuh semangat. Beberapa orang bahkan menyebutnya adipati kecil. Tentu saja sulit dijangkau. Aku mendengar perguruan tinggi Sage di benua ilahi bagian dalam memiliki siswa aula bintang 4 tahap resonansi surgawi sesekali, kata Lu Ming sedih. Li Luo mengangguk pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan benua ilahi luar seperti benua ilahi timur, benua ilahi dalam jauh lebih kaya dan memiliki bakat yang lebih baik. Itu wajar bahwa siswa mereka melakukan lebih baik. Ini adalah keuntungan alami, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Namun, bukan tidak mungkin bagi seseorang dengan bakat Jiang Qinghe untuk mencapai tahap resonansi surgawi saat masih berada di aula bintang 4. Dan mungkin bahkan Li Luo sendiri, begitu dia mencapai tahap iblis bumi, dia akan mampu mengisi resonansi ketiganya. Dengan 3 kekuatan, kecepatan kultivasinya mungkin cocok dengan resonansi kelas 9. Mungkin dia bisa mencobanya juga. Saat mereka mengobrol, langit di atas mereka berguncang lagi. Mereka mendongak untuk melihat bahwa genangan darah telah menelan beberapa serangan, meskipun itu juga terlihat lebih buruk untuk dipakai. Monster berekor darah tidak lagi memiliki waktu yang mudah. 3 koutou senior Lan-Lan dari Sage tercerahkan akan datang, tiba-tiba Jing Taixu berkata. Li Luo bersemangat dan terlihat juga. Sosok mistis di belakang Lan-Lan sangat agung, dan sepertinya langit dan bumi selaras dengannya. Bayangan raja, rambut Lan-Lan memutih. Tetap saja, wajahnya tegas saat dia berjalan ke monster berekor darah dan membungkuk di pinggang. Sosok raja mengikuti di belakangnya, membungkuk. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a